Baiklah, kembali bersama kami di DJ Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham NCOR atau Bank Cina Construction Bank Indonesia. Nah, ini kita lihat ya kinerja ini gimana untuk yang laporan tahunan 2024. Untuk direkturnya itu ada Chuyong, kemudian direkturnya ada Junianto. Nama kata mereka ada di Sahih Sudirman Center, lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta. Nah, ini perusahaannya ini dia nih banknya nih ya. Ini bank setahu kami kemarin kinerjanya memang agak bagus sih. Nanti kita lihat dulu gimana dan keseluruhannya ya. Untuk laporan keuangan kali ini, ini kita lihat dulu, ini ada kata pengantarnya. Ini kata pengantarnya cukup panjang nih ya. Nah, nilainya itu dia jutaan ya. Nilai jutaan tapi bentuk itu dia rupiah. Jadi nanti dikasih saja dengan 1 juta rupiah ya. Kasnya dari 212 triliunan sekarang menjadi 169 triliunan. Kemudian ada giro pada Bank Indonesia 1,5 triliunan menjadi 1,4 triliunan. Jika kita lihat di sini, ini netonya ini. Dia netonya itu dia agak sedikit meningkat ya. Ini sebenarnya tergolong cukup bagus sih kalau menurut kami. Nah, dari 130 miliaran menjadi 160 miliaran. Kemudian kita lihat efek-efeknya pun meningkat, di mana dari 4,5 triliunan sekarang dia 6,8 triliunan. Ini efeknya dia meningkat kurang lebih sekitar 2,3 triliunan. Ini cukup bagus menurut kami. Seharusnya ke efek meningkat, labanya bakal meningkat. Apalagi kalau kita lihat dari total asetnya dari 27 triliunan sekarang dia 33 triliunan. Ini merupakan sebuah peningkatan luar biasa jika kita lihat dari persentasenya. Karena kalau kita bandingkan dengan Bank Mandiri, Bank BCA, Bank ini, Bank itu, nah ini kan termasuk yang sangat tinggi ya. Ini merupakan termasuk bank yang dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, sangat tinggi, bahkan mungkin di atas rata-rata dari bank-bank yang kita bahas sebelumnya. Untuk total hutangnya di mana dari 21 triliunan sekarang menjadi 26 triliunan. Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan peningkatannya. Ini tergolong cukup bagus. Kalau di bank itu dia kalau debitasi tinggi dia cukup bagus. Ekuitasnya bahkan dari 6,5 triliunan menjadi 6,8 triliunan. Ini berarti labanya kayak meningkatnya cukup oke ya nih ya. Pendapatan dan beban operasional dari 1,6 triliunan menjadi 2,1 triliunan. Beban bunganya 700 miliar menjadi 1,1 triliunan. Kalau kita lihat dari sini, ini pendapatan bunga bersihnya ini dia udah meningkat ya. Kemudian ditambah lagi pendapatan provisi dan komisi. Lalu keuntungan dan transaksi keseluruhan keuangan asing, ujung-ujungnya mereka mendapatkan, nah ini kita lihat dulu, dapat laba bersih tahun berjalan sekitar 295 miliaran. Dari 241 miliaran sekarang menjadi 295 miliaran. Kalau kita katakan 10%, itu bahkan gak gitu tinggi. Seharusnya ini peningkatan laba kurang lebih 20%an ya, antara di bawah 20% atau 20% ke atas, bukan kurang lebih 20%an. Ini sebenarnya tergolong sangat bagus dengan kinerja yang cukup bagus. Ini merupakan hal yang luar biasa ya menurut kami. Ini ada pembayaran beban bunga dan lain-lain. Dia mengapa beban bunga meningkat? Karena liabilitasnya dia meningkat. Jadi dia perlu bayar untuk yang kayak deposito gitu-gitu ya kan. Nah, untuk yang kayak bunga bank gitu-gitu. Nah, umumnya kayak gitu ya. Ini jalan transaksi dari bank ini semakin besar nih. Nah, kami lihat pertumbuhannya memang cukup oke. Ini yang umumnya. Oh, ini kita lihat komisaris utamanya kemarin ada, sekarang udah gak ada. Sun Jianchang. Nah, kenapa itu? Lalu untuk komisaris berubah juga dari Qi Jiangong menjadi Guo Meijun. Nah, berubah lagi.
Lalu untuk direktur utama berubah lagi dari Yu Weinan menjadi Cheng Yongdong. Nah, ini suara tetap berubah. Direktur keuangannya, bahkan yang penting itu keuangannya dari Chandra NT Siagian, sekarang udah gak ada. Nah, ini banyak sekali perubahan manajemennya. Kita lihat untuk saja ada diberi keterangan. Sun Jiangzheng selaku komisaris utama mengundurkan diri pada 7 Juni 2024. Nah, mereka mengundurkan diri, jadi mereka besar-besaran. Lalu ada Qi Changgong, ini mengundurkan diri juga. Yu Weinan mengundurkan diri juga, tapi tepat pada 20 Desember 2024. Ini berarti baru-baru mengundurkan diri ya. Lalu ada Chandra NT Siagian, itu meninggal dunia pada 2 Mei 2024. Semoga diterima di alam yang lebih baik, semoga menjadi lebih baik lah ya semuanya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kayaknya karyawan yang ini agak sedikit berkurang ya. Karyawannya agak sedikit berkurang, di mana dari 1,183 orang menjadi 1,131 orang. Ini kita skip. Ini giro pada Bank Indonesia, ada rupiah, ada dolar Amerika Serikat. Sekarang kita lihat ya, kas yang ini ada jumlahnya. Yang rupiah, ekuivalen rupiah 140 ya. Nah, dia udah agak sedikit berkurang sih. Dan yang mata uang asing yang dolar Singapura, kita lihat jumlah nasional. Giro pada Bank Indonesia menurun sedikit ya. Ini giro pada bank lain, ini semua giro ini ya. Kalau mau lihat jumlahnya itu yang di sebelah kiri, yang full amount, itu artinya nilai penuh itu ya. Efek-efek kita lihat di sini. Nah, ini efek-efeknya ini kayak ada lanjutannya. Kita lihat efek-efek yang di atasnya. Ini wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Ini obligasi, kita lihat di sini. Total efek yang diukur pada nilai wajar. Kemudian diukur pada biaya amortisasi. Efek pemerintah ini kayak meningkat nih kalau kita lihat di sini dari tadi ya. Efek pemerintah meningkat. Lalu ada wasa ekspor. Nah, wasa ekspor pun meningkat ya dibandingkan dengan 2023. Premi yang belum diamortasi. Nah, kita lihat berdasarkan penerbit, ini memang yang pemerintah ini meningkat cukup banyak, di mana dari 4,4 triliunan sekarang menjadi 6,6 triliunan. Nah, berarti mereka kebanyakan taruh di obligasi pemerintah dan lain gitu ya. Kita lihat saja efek-efek yang rupiah, kita lihat yang rupiah obligasi pemerintah dia pun meningkat ya bunganya. Ini merupakan hal yang cukup bagus. Jadi ketika dia bunganya tuh terus meningkat, maka mata uang rupiah ini pun bisa menguat ya. Bisa menguat. Kredit yang diberikan, kita lihat ini kredit yang diberikan berdasarkan jenis kredit. Itu mereka kasih ke yang rupiah ya, yang konsumer itu dia bisa sedikit 4 miliaran. Kemudian karyawan juga kayak gitu banyak. Yang pihak ketiga banyak. Mereka kasih modal kerja yang ke pihak ketiga sebesar 8,8 triliunan.
meningkatnya nilainya, apalagi investasi meningkat cukup pesat. Ini semua kredit mereka berikan ini semua cukup pesat ya. Kalau berdasarkan sektor ekonomi, perantara keuangan itu paling banyak, di mana dari 3 triliunan menjadi 3,7 triliunan. Kemudian industri pengolahan pun meningkat, semua rata-rata meningkat. Mengapa bisa begitu? Karena kalau kita lihat yang tadi ya, itu mereka jumlah likuiditasnya itu meningkat, mereka dapat uang lebih banyak. Jadi mereka bisa memberikan atau bisa menyalurkan kredit lebih banyak, sehingga keuntungannya itu bisa menjadi beda-beda. Saya bukan beda-beda sih, macam lebih banyak gitu ya. Berdasarkan jatuh tempo kita lihat sendiri, untuk yang kreditnya itu untuk yang rupiah itu kebanyakan di atas 5 tahun. Nah kalau di atas 5 tahun kan berarti bunganya jalan terus, itu cukup bagus. Mata uang asing kita lihat ini memang dia agak sedikit kecil, dia kebanyakan pun di 2,2 sampai 5 tahun ya. Itu jangka menengah kalau kita lihat di sini. Kredit yang diberikan, nah ini bisa dilihat ya, ini bisa di sini. Ini renovasi bangunan, agunan yang diambil alih ya. Kita lihat agunan yang diambil alih itu dia plus atau enggak. Oh ternyata minus, tadi dia minus 50 jutaan saja. Dia kayak gitu, itu masih tergantung, masih termasuk oke lah ya. Berarti mereka pintar menilai sesuatu aset tertentu sebelum diberikan kredit. Hasil penjualan 28 miliaran, 1 miliaran, konversi 8,2 miliaran. Nah itu kayak gitu, beda jauh ya. Tapi yang hebatnya kalau bisa plus ya, kayak itu yang tahun lalu ya. Itu tahun lalu itu mereka jual aset yang diambil alih itu dia plus. Ini persediaan kita lihat, properti terbengkalai bahkan mencapai 127 miliaran. Itu properti terbengkalai. Kok gak mau kasih kita satu aja ya? Jadi memang ada beberapa orang, mereka kalau ini kita dulu, simpanan dari nasabah 11,1 triliunan. Nah ini bukan sedikit, yang deposito berjangka untuk yang rupiah 11,5 menjadi 11,1. Yang meningkat cukup pesat itu yang dari deposito berjangka yang mata uang asingnya 4,2 triliunan menjadi 7 triliunan. Seperti yang kita bilang, semua bank rata-rata deposito berjangka untuk yang mata uang asing meningkat cukup pesat. Nah ini merupakan sebenarnya ya, kita mengatakan kalau hal itu terus terjadi, maka mata uang rupiah itu takut agak sedikit menurun. Itu menurut kami ya. Karena jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang dalam bentuk mata uang asing itu cukup banyak. Tapi kalau misalnya ya kedepannya nilai yang rupiah itu bunganya terus meningkat, itu maka bisa meningkatkan perubahan atau perubahan tren yang mungkin dapat terjadi. Ini simpanan dari bank lain bisa di sini. Simpanan dari bank lain deposito berjangka pun sampai 650 miliaran. Mereka mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, mereka dapat deposito berjangka 650 miliaran. Ini merupakan hal yang cukup bagus. Ketika semua sudah mengenal bank ini bank ini kinerja terus meningkat, perputaran cash flow semakin meningkat, serta kredibilitas yang tetap terpercaya, ini akan membuat sebuah perusahaan ini menjadi cukup bagus ya. Kalau semua orang udah mulai sadar gimana cara yang lebih baik. Nah kita bilang yang tadi ya, yang aset terbengkalai itu memang ada beberapa orang yang dia mencari barang yang dijual dari bank itu ya. Terkadang kita bisa ketemu aset yang disita itu dengan harga yang lebih murah, tapi kadang gak gitu murah juga sih. Jadi tergantung pandai carinya atau enggak. Ini laporan laba rugi deposito keuangan. Kita lihat dari kredit mereka banyak, dari treasury pun banyak, dari ekspor import, trade finance. Nah ini pun kita lihat bandingkan dari dia meningkat, kredit meningkat, treasury meningkat, semua rata-rata meningkat. Ini merupakan kinerja yang cukup luar biasa ya menurut kami.
Baik, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Salam investasi ya.